Kita berdoa, saudara-saudara. Bapak, kami menyerahkan waktu ke depan. Kehadiran-Mu itu membawa sesuatu bagi hidup kami. Karena firman-Mu itu menghidupkan. Berikan kepada kami hati yang sudah digemburkan. Sedemikian rupa sehingga firman-Mu itu boleh tumbuh menjadi buah bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita baca lagi Roma 8 ayat 28 ya, saudaraku ya, sampai 30 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, mungkin saya akan flashback sedikit tentang apa yang sudah kita bicarakan minggu yang lalu. Pada saat kita mengalami kesulitan itu kan selalu yang muncul itu keinginan kita, apa yang kita harapkan dikabulkan sama Tuhan. Ini bukanlah sesuatu yang salah. Kalau saudara baca di dalam Matius 7, Tuhan kan bilang, mintalah maka diberi, ketuklah pintu dibukakan, carilah maka engkau mendapat. Itu kelihatannya kayak smooth gitu, saudaraku. Ya, jadi ya sudahlah, apa yang kamu minta, ya itu nanti yang kamu dapatkan. Padahal di dalam ayat 11 Tuhan memberikan yang baik. Gitu. Tuhan kan yang tahu terbaik. Nah, di dalam kedaulatan Tuhan yang seringkali saya sebutkan kali ini yang sudah ditentukan dan sebagainya itu merupakan satu misteri yang kita nggak tahu sebetulnya. Apa sih sebetulnya hidup ini? Kenapa kok sudah ditentukan lalu semuanya terjadi? Lalu seolah-olah merupakan sesuatu yang tidak bisa berubah. Lalu di mana free will kita? Tetapi inilah uniknya. Makanya Paulus kadang-kadang bergumul itu, dinamika Tuhan bekerja itu tidak semudah yang kita bayangkan. Doa Yesus Kristus, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Jadi pergumulan itu bukan sekedar meminta supaya doa saya dikabulkan sesuai dengan keinginan saya. Tetapi apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Banyak doa-doa Daud itu pada waktu dia berdoa, situasinya nggak dirubah sama Tuhan. Tapi ada sesuatu yang dia ingin capai, yaitu membentuk hidup kita. Dan ini kelihatan sekali, saudara-saudaraku, di ayat 29-30. Dalam keadaan yang bagaimanapun, Roh Kudus tetap berdoa, saudara. Jadi di sini ada kontrol Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang real, betul real hope. Jadi kita kadang-kadang mendengar firman Tuhan itu seolah-olah waktu kita menerapkan itu ada gap kadang-kadang. Karena apa? Karena mungkin kedagingan kita, mungkin keinginan kita itu selalu ingin agar Tuhan itu menuruti kita. Satu. Kalau saudara baca tentang berkat itu bukan mekanis, bukan formula, tetapi itu organis. Artinya apa organis itu? Tergantung dari Tuhan. Jadi kita belajar kebenaran itu bukan sekedar pengetahuan yang banyak sebetulnya. Goal daripada ayat ini itu pembentukan, rajutan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jelas sekali ayat 29 itu gambaran kita menjadi serupa dengan gambaran anak. Goalnya di situ. Kita seringkali menginggil, ayo ikut Yesus Kristus. Enak, nanti kalau kamu doa dikabulkan. Ya ini setengah kebenaran sih. Agak bahaya sih. Karena kadang-kadang kalau tidak dikabulkan, kita menjadi kaget gitu. Tapi sebenarnya sebagai orang Kristen itu jelas ya. Itu selalu ada satu karakter yang agung. Pertobatan yang terus berjalan. Artinya, saudaraku, kita ini already and not yet. Keselamatan itu harus dikerjakan. Ini Paulus yang ngomong sih. Ada banyak orang memiliki pengetahuan yang banyak, tapi hidupnya nggak berubah. Saudara mungkin lama makin pintar, saudara, tetapi tidak semakin rendah hati. Saudara tidak semakin lemah lembut. Tidak makin menyerupai Kristus. Sebetulnya kalau saudara mau jujur, saudara gagal di sini. Saudara.
serupa dengan Kristus itu apa sih sebetulnya maksudnya? Ya, kita membacakan beberapa hal. Yang pertama, Yesus kan, aku sosok yang lemah lembut. Lemah lembut ini unik. Di dalam bahasa Yunani-nya itu praus. Praus itu letaknya di tengah. Saudara bisa marah, tapi marah kudus, tapi juga saudara bisa diam. Jadi artinya apa? Saudara tahu kapan marah dan kapan diam. Artinya saudara punya kepekaan, ya, penguasaan diri. Dan kelemah lembutan ini akan dihasilkan melalui sebetulnya satu duka cita rohani. Bukan berduka cita orang yang banyak meratap, menangis karena egois, tapi menangis karena dosa-dosa manusia. Menangis karena pekerjaan Tuhan. Menangis karena ketidakadilan. Orang yang demikian adalah orang-orang yang lemah lembut. Dia peka dengan keadaan sekitar. Tidak gampang terhasut, terpancing, gampang marah. Emosi lalu balas dendam. Kelemah lembutan Kristus itu tampak sekali. Ketika dia dicaci maki, difitnah, ditolak, dianiaya, dia tidak membalas. Dia justru berdoa bagi mereka, mohon pengampunan. Memberkati orang-orang yang mengutuki dia. Waktu orang salah mengerti, fitnahan dan sebagainya, mencaci maki dan menjelek-jelekan kita. Kita mungkin bertahan, tapi kadang-kadang kalau terus-terusan itu menjadi jengkel. Tuhan, kenapa sih kok ketidakadilan itu selalu diberikan kepada saya, keadaan seperti itu. Kadang-kadang di dalam kesulitan itu ada juga orang yang mengatakan, kok nggak ada jedanya. Tapi saudara, seringkali saya berkata, kata beberapa orang, nggak ada jeda itu karena Tuhan itu sebetulnya ingin menyelesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga saudara itu terbentuk. Jadi itu kadang-kadang serupa dengan Kristus. Waktu kita berada di dalam keadaan seperti itu, kita belajar untuk mendoakan. Saya mengalami seperti ini, lalu saya share dengan Ibu Mercy, dengan Pak Andre, dengan Pak Andi. Saya lihat orang-orang juga mengalami. Saya belajar untuk mendoakan mereka, bukan saya pikir tentang kepentingan saya sendiri. Jadi kasih kita itu akan menjadi kasih yang teruji. Kasih yang penuh dengan compassion ya, yang begitu dalam. Alkitab mengatakan kalau kita mengasihi orang yang menyukai kita, yang mengasihi kita, saudara tidak usah menjadi orang Kristen. Kita Matius kan jelas sekali. Kalau engkau berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada kamu, orang dunia juga bisa melakukan. Saudara. Tidak ada yang unik sama sekali di dalam spiritual kekristenan kalau kita menjalankan seperti itu. Jadi kekristenan itu menjadi unik. Justru ada musuh. Saudara mungkin pikir, saya nggak punya musuh. Kalau Tuhan bilang, kasihlah musuhmu. Saya tahu, setiap orang pasti punya musuh. Tapi kita bisa tetap mendoakan, mengasihi. Di dalam agama lain tidak ada kekuatan untuk ini. Tetapi itu diberikan oleh Kristus. Yang berikutnya itu compassion. Belas kasihan kepada orang lain. Orang lain itu bukan hanya sekedar keluarga saudara sendiri. Saya seringkali mengatakan kepada anak saya di dalam kesulitan, kamu berdoa, cobalah. Prioritas pertama itu waktu kamu berdoa itu jangan keluargamu. Cobalah kamu belajar untuk mendoakan orang lain. Terlebih berkat memberi daripada menerima itu muncul. Saudara kalau melihat orang susah, mungkin saudara masih bisa berbelas kasihan. Itu mungkin belum ujian. Karena kita masih punya hati nurani. Tetapi kekristenan sebenarnya mengajarkan yang lebih dalam. Lalu belas kasihan yang sesungguhnya itu seperti apa? Ya, salah satu ujian yang kita pakai itu justru waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang gagal. Orang-orang yang tersisih, tidak sesuai dengan target, tidak layak untuk dapat penghargaan. Saudara kalau di perusahaan sekuler, kalau saudara gagal, saudara akan diganti pasti. Dunia kita ini kejam. Tidak heran di dalam pekerjaan terkenal sekali dengan spirit kompetisi. Kita maklum ya, dunia kita cuma bisa mengerjakan yang seperti itu, berkompetisi. Tetapi orang Kristen seharusnya menyatakan compassion dalam satu bentuk yang lain. Coba saudara perhatikan kehidupan Kristus itu, yang sangat kontras dengan orang-orang Farisi. Karena mereka merasa diri mereka lebih tinggi. Tapi Kristus bukan seperti itu. Bukankah Yesus menerima orang-orang yang tersisih,
yang gagal, orang-orang yang prestasinya tidak masuk hitungan. Bahkan kalau saya lihat di dalam 1 Korintus 12 itu, justru yang tidak elok itu mesti diperhatikan. Wah, ini kadang-kadang saya bingung di sana. Bukankah mereka yang sudah berhasil kita perhatikan menjadi kawan sekerja kita? Tidak. Orang-orang yang tidak elok, katanya Paulus, yang prestasinya mungkin kurang, tidak masuk hitungan. Tapi di situ benar-benar kita teruji. Compassion yang daripada Tuhan dinyatakan seperti itu. Selanjutnya, itu suka menolong orang. Firman Tuhan katakan, layanilah seorang dengan yang lain. Mari kita selalu membantu, sebab kita memang berada di dalam satu dunia yang keras. Dan kita tidak sanggup untuk menyatakan independensi tanpa membutuhkan orang lain. Ada hamba Tuhan yang mengatakan kedewasaan rohani itu bukan dinyatakan oleh suatu keadaan di mana saya lebih independen daripada orang lain. Tetapi justru kedewasaan rohani itu menciptakan satu suasana yang saling bergantung satu dengan yang lain. Salah satu ya, contoh misalnya di dalam pernikahan. Memang laki-laki sebagai pemimpin, ordonya jelas. Tetapi saudaraku, kalau Hawa diciptakan sebagai penolong, itu ada semacam kebergantungan. Kebergantungan yang sehat. Bukan kebergantungan dalam pengertian lalu wanita itu merasa lebih daripada laki-laki. Mungkin ada sesuatu kebergantungan. Lah ini kehidupan kekristenan. Di dalam jemaat juga seperti itu. Bukan saya bisa sendiri. Kamu juga bisa sendiri. Kalau saya ada lebih waktu, baru saya tolong kamu yang kurang. Akhirnya, saudara membentuk satu individualis Kristen yang tidak akan membentuk satu komunitas yang indah. Tapi kehidupan yang saling menolong, yang saling melayani satu dengan yang lain, itu menjadi kehidupan yang sangat indah. Sangat indah. Alkitab itu mengatakan keadaan yang demikian. Orang dunia akan mengerti, kok beda ya? Sehingga saudara dikenal sebagai murid Kristus. Sebenarnya saudara-saudara terjemahan di dalam ayat ini lebih radikal. Di dalam bahasa Inggrisnya, be slave one to another. Biarlah engkau saling menjadi budak satu dengan yang lain. Aku budakmu, kamu juga budakku. Kita semua saling menjadi budak satu dengan yang lain. Nah, itu prinsip kekristenan. Prinsip budak dianu. Bukan makan dulu, tetapi saya melayani. Karena saya cuma melayani. Kenapa sih, saudara? Kita perlu helpful. Karena memang kita berada di dunia yang banyak kesulitan. Justru itu menjadi indah. Bahwa kita menjadi orang yang seperti Kristus. Waktu kita menyatakan kehidupan yang saling menolong satu dengan yang lain. Yang berikutnya, saudaraku, yaitu being humble, kerendahan hati. Agustinus itu pernah mengatakan bahwa rahasia di dalam kekristenan itu ada 3 hal. Yang pertama itu apa? Rendah hati. Lalu yang kedua apa? Kita biasanya kalau sudah angka 3 itu selalu ada peningkatan ya, rendah hati selalu lebih tinggi. Tapi Agustinus mengatakan yang kedua juga rendah hati. Yang ketiga apa? Rendah hati. Jadi rendah hati itu merupakan sesuatu yang penting. Saudara, di dalam sistem nilai, di dalam kekristenan, kita kadang-kadang mengagumi orang-orang dengan kualitas tertentu, bukan? Saudara belajar untuk mengagumi orang yang rendah hati. Sebab Yesus juga mengagumi dan menghormati orang-orang yang seperti itu. Yesus yang adalah Allah sendiri, tapi dia kenosis. Dia mengagumi, menghormati orang-orang seperti itu. Banyak orang pintar, saudara. Dan Alkitab itu tidak tertarik. Karena Paulus mengatakan di dalam surat, hikmat dunia itu pada dasarnya apa? Kosong. Kita tidak perlu terlalu kagum dengan orang-orang pintar. Bukan berarti saudara nggak boleh kagum. Tidak perlu kagum dengan orang-orang yang kaya atau yang sukses dan sangat kuat dan sebagainya. Tapi kita perlu kagum untuk orang-orang yang mau dibentuk oleh Kristus. Menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang terakhir saudara kita membahas yaitu tentang kesabaran. Di dalam kesabaran itu ada 2 aspek.
patient dan long suffering. Kenapa kok dihubungkan dengan penderitaan yang lama, long suffering? Nuansanya itu adalah kesabaran untuk menanti, ketekunan mengerjakan di dalam semua aspek hidup kita. Karena ada pengharapan yang pasti. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Long suffering itu maksudnya tahan dalam penderitaan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Cakap menanggung itu bukan sekadar jalan keluar. Tetapi saudara bisa menjalani hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Tidak menyatakan orang yang menyatakan diri secara egois. Tapi kita belajar untuk sabar. Dan penuh dengan cinta kasih. Inilah kehidupan kekristenan. Saudaraku, waktu pertama kali saya disuruh sedot itu, saudaraku, waduh, itu benar-benar saya trauma, saudara, karena ditusuk gitu ya, dengan itu ya, itu sakit. Tapi saya belajar untuk sabar menghadapi ini, sehingga saya jalani. Padahal di dalam kesabaran kadang-kadang saya juga sering salah gitu, saudaraku, sehingga dagingnya itu kadang-kadang terkoyak, keluar darah. Tapi tetap saya tidak merasakan ini sebagai sesuatu yang harus saya menggerutu gitu, enggak sih. Ini bentuk-bentuk Kristus aja yang adalah Allah itu, dia bisa melakukan seperti. Kenapa saya tidak? Karena itu kehidupan inilah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita. Saya ingin kita semua mempunyai karakter yang seperti Kristus. Sehingga nanti saudara, waktu kita bertemu dengan Dia, kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Karena kemuliaan kita itu adalah Kristus sendiri, bukan yang lain. Jadi saudara memberikan sesuatu ya. Apa sih saudara yang bawa di hadapan Tuhan? Nanti kalau saudara berhadapan Dia. Kita belajar untuk merenungkan. Kita belajar untuk dibentuk. Sehingga kita betul-betul kita siap waktu kita berhadapan dengan Dia. Lalu kita bisa bukan menjadi orang-orang yang gagal di sini. Tapi setidaknya saya sudah memberikan sesuatu kepada Dia. Nah, firman Tuhan saya sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur menyadari tentang pembentukan rajutan yang indah, yang melampaui semua agama, untuk menyatakan bahwa kami adalah murid-murid, menghidupi Injil, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan Engkau, sabar, rendah hati, lemah lembut, suka menolong, dan sungguh-sungguh Engkau menjadi nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja, firman-Mu berhenti, tetapi Roh Kudus terus mencelikan kami bahwa keselamatan yang Kau berikan kepada kami itu harus kami kerjakan sampai kami menghadap Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.